Aksi demo mahasiswa dan tokoh agama di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan diwarnai dengan aksi saling dorong dengan petugas. Mahasiswa mencoba menerobos pintu kantor Bupati Kabupaten Sidrap untuk menyampaikan aspirasi mereka. Masa menuntut penutupan tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap. Masa juga meminta pemerintah segera melakukan sidak terutama bagi tempat hiburan yang tidak memiliki izin. Unjuk rasa ini digelar setelah aksi DJ Natalie Holzer viral di media sosial. Ia bermandikan uang saweran senilai 150 juta saat manggung di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Sidrap. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pria rela menggendong ibunya saat menjalankan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekah. Videonya pun dibanjiri komentar positif warganet. Dalam video viral, seorang pria menggendong ibunya saat melakukan tawaf di Masjidil Haram Mekah. Tanpa rasa lelah, Zainal Abidin, warga desa Tambak Rejo ini, mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya, Umi Hanik 80 tahun, sebanyak 7 kali. Ya, hal ini dilakukannya sebagai bentuk baktinya kepada sang ibunda yang sangat ingin menjalankan ritual tersebut di pelataran Ka'bah dan menyentuh sudut Yamani dan Multazam. Meski sempat jatuh sakit, namun Zainal Abidin tetap bersyukur bisa melaksanakan nazarnya. Kalau saya sih perasaannya sudah senang, terharu, bisa memenuhi nadar, dan paling setidaknya saya selaku anaknya, anak lelaki, kebanggaan nggak ada lagi untuk memuliakan dan memberikan sesuatu yang tidak ternilai. Perasaan saya yang senang sekali. Senang sekali berarti ya. Itu tidak tahu kalau viral itu. Video yang diunggah di media sosial tersebut telah dilihat hampir 2 juta viewers dan mendapat pujian hingga doa yang positif untuk Zainal dan ibunya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seekor sapi mengamuk saat diturunkan dari truk hingga masuk minimarket di Depok, Jawa Barat. Polisi turun tangan membantu mengevakuasi sapi. Seekor sapi masuk ke dalam minimarket di Jalan Raya RTM, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Ia masuk saat pintu terbuka ketika ada pelanggan yang hendak keluar. Peristiwa itu terjadi saat sapi baru saja diturunkan dari truk. Evakuasi terhadap sapi berlangsung selama lebih dari 2 jam. Polisi pun sempat turun tangan membantu mengeluarkan sapi itu. Ya sepi juga sih, nggak ada pengunjung, ada 2-3 orang pada nggak upah aja kan, motor juga nggak banyak. Motor cuma motor itu. Ada polisi juga, Pak? Ada. Nah, itu ngeluarinnya gimana, Pak? Keluar sendiri aja. Di pegang bututnya sama polisi. Sapi yang ngamuk hingga masuk ke minimarket itu merupakan sapi yang hendak dijual untuk hewan kurban. Meski sempat mengamuk dan sulit dalam proses evakuasi, namun tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ular King Cobra masuk dapur rumah warga di Sampang, Jawa Timur. Petugas pun sempat kesulitan mengevakuasi ular karena tempat yang sempit. Warga digegerkan dengan kemunculan ular jenis King Cobra di sebuah dapur rumah di Kelurahan Karangdalam, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga pun langsung meminta bantuan petugas damkar untuk mengevakuasi ular berbisa tersebut. Meski dengan peralatan lengkap, 5 petugas damkar kesulitan saat evakuasi. Ular berada di bawah rak piring, terhimpit lemari di dapur yang sempit. Selain itu, petugas juga harus mengantisipasi serangan ular yang bisanya sangat berbahaya. Petugas akhirnya membongkar lemari untuk memudahkan proses evakuasi. Setelah 20 menit, ular sepanjang 2 meter itu akhirnya bisa dibawa keluar rumah. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat ini ular kobra tersebut telah diamankan di kantor damkar Sampang. Rencananya ular tersebut akan diserahkan petugas ke pecinta reptil. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.
Pria berusia 34 tahun ini tak berkutik saat ditangkap anggota Polsek Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sepeda di Pasar Tunggorono ini diduga telah mencuri 35 sepeda di sejumlah tempat di Jombang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 12 unit sepeda hasil curian yang masih belum terjual. Sebelumnya, seorang warga lapor polisi setelah kehilangan sepeda di halaman masjid. Setelah diselidiki, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku. Bahkan saat toko sepedanya digerebek, mayoritas sepeda itu ternyata adalah hasil curian. Totalnya untuk barang bukti ada 12. 12 itu ada 13 TKP, 12 BB, yang satu di Desa Tamping Mojo itu tidak ada BB-nya. BB-nya sudah dijual oleh tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri karena penjualan sepeda di toko sepi. Ia berdalih terhimpit kebutuhan untuk menghidupi istri dan 4 anaknya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 kurir narkoba di Kecamatan Saikepayang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku terjun ke sawah setelah menabrak mobil polisi saat akan disergap. Polisi mengamankan seorang kurir narkoba, RN, yang nekat terjun ke sawah saat disergap di Desa Pertahanan, Kecamatan Saikepayang, Asahan, Sumatera Utara. Dari sepeda motor pelaku, polisi mengamankan 1 buah karung berisi 20 bungkus obat terlarang jenis sabu. Selain pelaku RN, polisi juga menangkap 1 pelaku lainnya berinisial SE. Pelaku ditangkap setelah motornya menabrak mobil polisi saat akan disergap. Dari pelaku SE ditemukan 8 bungkus pil ekstasi. Pada saat patroli tersebut, personil kami mencurigai ada 2 kendaraan yang berlalang dan keduanya ini mengaku bekerja atas surat inisial B yang beralamat di Pulau Sumardan, Kecamatan Tanjung Balong. Polisi akan terus mengembangkan jaringan 2 kurir narkoba dan memburu pemiliknya. Sementara kini kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Akibat menjadi pemicu kemacetan, petugas Pol PP menertibkan bahu jalan di kawasan depan Pasar Mitra Tambora, Jakarta Barat. Pedagang pun panik melihat petugas datang dan mengangkut dagangannya. Pedagang sayur yang tengah berjualan di bahu jalan panik saat Satpol PP menggelar penertiban di kawasan Jalan Raya Kyai Haji Muhammad Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Pedagang pun sibuk merapikan dan memindahkan barang dagangannya agar tak diangkut. Meja dan peti kayu yang dijadikan alas pedagang segera diangkut petugas ke truk. Total ada 300 lapak pedagang yang ditertibkan. Penertiban ini buntut laporan warga yang mengeluhkan terjebak kemacetan di lokasi pasar akibat banyaknya pedagang yang memakan bahu jalan. Para pedagang mengaku kecewa dengan penertiban ini karena selama ini sudah membayar retribusi sampah sebesar Rp10.000 setiap harinya. Mereka juga mengeluhkan mahalnya sewa tempat dan sepi pembeli jika mereka harus berjualan masuk ke dalam gedung Pasar Mitra. Para pedagang berharap ada solusi terbaik bersama dari Pemkot Jakarta Barat agar mereka dapat terus memperoleh penghasilan hidup dengan tetap berjualan di lokasi ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Libur panjang, kendaraan bermotor memadati kawasan Puncak, Jawa Barat. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan sistem satu arah untuk urai kemacetan. Masyarakat kembali memadati kawasan Puncak untuk menghabiskan waktu berlibur. Untuk mengantisipasi kepadatan, rekayasa lalu lintas ganjil genap sudah diberlakukan sejak pagi. Namun karena situasional, sistem ganjil genap digantikan dengan sistem one way arah Puncak. Sistem one way terus diberlakukan hingga kemacetan berkurang. Pada hari ini diperkirakan ada 13.000 hingga 15.000 kendaraan yang memadati kawasan Puncak. Dari kemarin, dimulai di hari Kamis, kita udah melaksanakan rekayasa, didahului dengan rekayasa ganjil genap di sore hari. Dan tadi pagi hari juga kita melaksanakan rekayasa ganjil genap dimulai pukul 06.00. Kita juga melakukan rekayasa kontraflow
dari titik exit tol Ciawi sampai kilometer 46.200. Polisi pun mengimbau masyarakat agar tetap mengikuti dan menaati aturan dan arahan dari petugas di lapangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Naura Syafika, Oki Mahendra, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.